Oke, saya Faris Khairul Murtado, saya pimpinan manajer di Kolivingku. Jadi target utama kita itu karena berhubung kita juga ada di kota pelajar, jadi kita lebih nargetin ke mahasiswa dan pekerja-pekerja muda. Tapi juga ada keluarga, wisatawan karena berhubung kita juga sewain harian ya gitu sih balik. Kalau lokasi itu kalau kayak bulan-bulan kayak gini sebelum Agustus kita lokasinya Jawa, terutama di Jawanya. Titiknya ya seluruh Jawa kalau sebelum Agustus ya, karena kita nyasar orang-orang luar kota yang mau ke Jogja. Dan kalau di bulan-bulan lain selain itu paling kita tetap orang-orang Jogja sih. Kita tuh bukan kos biasa, kita pakai konsep co-living, mengintegrasikan shared facilities ya, dan membangun ekosistem yang hangat. Jadi kita pakai in-house web platform ya. Kita udah buat website untuk mengintegrasikan seluruh operasional bisnis mulai dari reservasi sampai pendataan data, terus data-data reservasi sebelumnya, dan ya untuk mengintegrasikan lah semua unit usaha di bawah co-living kayak laundry sama kantin. Jadi karena kita udah pakai website yang udah menyatukan seluruh operasional kita, para penghuni ini bisa memesan, bisa melakukan reservasi secara mandiri, self-service, mulai dari lihat ketersediaan kamar secara real time, reservasi sampai pembayaran, itu di satu website kita. Jadi mereka bakal melakukan secara self-service. Ditambah juga kita punya support admin ya, yang ready 24 jam untuk membantu, untuk mendampingi para customer. Jadi kita pakai omni channel ya. Jadi di Google kita ada website, dan kita juga pakai online travel agent kayak Traveloka dan lain-lain untuk para penghuni harian yang pingin lebih cepat, lebih ringkas. Kita juga ada Instagram untuk building trust ke customer, dan TikTok untuk cari engagement. Jadi kita di Instagram setiap konten yang kita buat selalu kita iklanin, dan udah kita atur lah siapa targetnya dan lain-lain. Jadi media sosial itu akuisisi 80% calon pelanggan kita. Selain dari word of mouth, mulut ke mulut, dari penghuni-penghuni lama, kita 80%-nya malah dari media sosial. Ya, kami pakai centralized management yang menggabungkan seluruh data operasional, kebutuhan operasional sampai investasi dan lain dalam operasional kita sehari-hari sih. Jadi kita untuk mantau ketersediaan kamar sampai ya semuanya kita udah di satu web itu yang kita buat. Kalau kita pembayaran cuma via transfer, yang nanti pasti bakal masuk ke WA admin atau manajer cabangnya ya. Jadi kalau ada yang transfer langsung masuk ke WA, kita udah bikin sistemnya masuk ke WA, jadinya langsung di ACC atau enggak, baru nanti mereka bisa dapat kamarnya. Masuk ke WA manajer, karena kalau di email tuh kadang-kadang nggak kebaca kan, lebih jelas kalau di WA. Oke, manfaat terbesarnya itu kita jadi minim human error yang pertama, karena kita semuanya udah terintegrasi di sana. Jarang ada orang tanya-tanya secara langsung atau kita ngasih informasi secara langsung dan nanti bakal naik ke atasan. Kita udah pakai web, jadinya semuanya tuh pasti jelas, terstruktur. Jadi minim human error. Dan yang kedua efisiensi sih, karena semakin kita banyak pakai teknologi, semakin sedikit operasional expenditure-nya kita untuk ke tenaga kerjanya. Maintenance, web itu selalu ada maintenance dan pengembangannya ya. Maintenance dan pengembangan web itu apalagi sekarang kan udah lumayan mahal untuk sewa-sewa atau cari jasa coding gitu-gitu kan. Nah itu biayanya cukup besar yang pertama. Tapi untuk investasi di awal doang, karena kalau udah jadi secara utuh pasti ya cenderung lebih dikit lah. Yang kedua, kita harus bisa jelasin secara runtut ke staff dan penghuni biar mereka bisa menggunakan website kita itu secara baik. Dan yang ketiga, kita juga harus mengantisipasi downtime, karena namanya website itu pakai server, dan server itu butuh maintenance, pasti ada waktu downtime-nya. Nah itu kita harus mengantisipasi gimana caranya tetap nggak mengganggu operasional kita. Sejauh ini kalau atas nama co-living-nya belum pernah, tapi atas nama owner itu pernah. Jadi udah beberapa kali kita kayak dapat laporan ada yang di WA atas nama owner, kami melakukan diskon gitu-gitu ya. Tapi selama ini sih masih terjaga lah, nggak sampai gimana banget.
Pas itu pernah ada pencurian ya, karena kita kan ngambil anak magang juga, ada yang mau magang di Gold Living gitu. Ya udah kita kasih dia magang jadi staff. Tapi ternyata waktu itu kita kecolongan, dia nyuri laptop sama kamera. Orangnya udah kabur, tapi untungnya karena kita juga udah ada CCTV 24 jam. Jadi kita bisa nge-track kapan dia nyurinya jam berapa, dan hasil-hasil rekaman itu kita bisa lanjutin ke pihak yang berwajib. Kalau mekanisme yang error tuh sebenarnya kalau di website penghuninya itu jarang ada error. Tapi kalau website penjaganya, yang staffnya, manajemen, itu kita karena masih melakukan pengembangan terus-menerus kan, jadinya kadang-kadang masih ada error. Setiap minggu kita masih melakukan update terus. Target kita pingin sampai bisa bener-bener full otomatis. Jadi ya seminimal mungkin lah ada manusia yang bekerja di sini. Jadi kalau udah semuanya otomatis, semuanya bakal lebih tersistem, lebih terstruktur, terorganisir. Jadi semuanya lebih aman lah, lebih mudah. Tambah lagi nanti alokasi budget operational expenditure kita bisa kita alokasikan ke hal-hal lain. Untuk anak-anak kuliahan yang ada di Jogja, mau kamu di Amikom, di UPN, UNJ, UGM, UII, semuanya masuk ke co-living, cuma 5 menit, 10 menit paling. Kita mulai dari 2,5 juta sampai 4,5 juta, tinggal pilih budget mana yang masuk di kalian. Dah.